Silakan Adik Nifa. Oke, silakan dipilih doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan bertanya dulu. Ada yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Ada? Menggunakan media sosial. Ada menggunakan Media sosial. Oke. Ada menggunakan media sosial ini. Ada yang masih ingat adanya apa-apa saja yang harus kalian laksanakan? Jaga akhlak, jangan sopan santun. Menjaga anak dan sopan santun. Selanjutnya Menghargai menghargai orang lain. privasi orang lain. Selanjutnya Hati-hati berbagai informasi. hati-hati dalam berbagi informasi ya. Adik-adik, materi kita hari ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya tentang ada menggunakan media sosial, di mana ketika kita mendapatkan informasi, sebelum informasi itu dibagikan, maka terlebih dahulu kita saring dulu atau kita pikir dulu apakah informasi yang kita akan bagikan ini dia informasi yang betul atau cuma hoax. Oke. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ya adik-adik. Ini berpikir kritis. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi mempelajari ada berpikir kritis, terlebih dahulu saya tayangkan video ya. Silakan dilihat dan disimak baik-baik videonya. Lihat ya videonya. Yang sebelah masih siang, sebelahnya sudah malam. Ini malam. Dan di sebelahnya ini masih siang. Ya kan? Nah,
penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Karena hal tersebut merupakan tanda-tanda kebesarannya yang dapat memperkuat keimanan, membangun kesadaran akan keagungannya dan menginspirasi manusia untuk bersyukur. Oke, baik sekali. Berikan aplaus dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa arti dari berpikir kritis itu? Ada yang tahu berpikir kritis itu apa? Oke. Kemampuan untuk menganalisasi, Aha. mengevaluasi, memahami informasi atau situasi secara mendalam dan objektif. Oke, betul sekali. Berikan aplaus dulu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa dampak berpikir kritis tentang ciptaan Allah? Oke, Berpikir kritis tentang ciptaan Allah dapat memperdalam keimanan seseorang dengan meningkatkan pemahaman akan kebesarannya. oke, betul sekali. Berikan aplaus lagi. Oke, baik adik-adik. Sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi apa itu berpikir kritis, sebelumnya saya akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Ini silakan ya. Silakan adik-adik lihat. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat membaca dengan tartil Quran Surah Al-Imran ayat 190 serta hadis berpikir kritis. Selanjutnya, peserta didik dapat menghafal dengan fasih dan lancar Quran Surah Al-Imran ayat 190 serta hadis berpikir kritis. Dan selanjutnya peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berpikir kritis adalah perintah agama. Dan yang keempat, peserta didik dapat menganalisis Quran Surah Al-Imran ayat 190. Kenapa saya perlihatkan kepada adik-adik tujuan pembelajaran? Supaya adik-adik tahu setelah selesai pembelajaran apa yang akan kita capai dari pembelajaran hari ini. Berarti supaya pembelajaran kita terarah. Oke ya? Oke, selanjutnya kita masuk pada ini definisi berpikir kritis. Ya. Ini berpikir kritis. Ini pengertiannya. Saya jelaskan. Definisi berpikir kritis menurut Ellis. Berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal. Yang masuk akal itu akil logika, ya kan? Terus ada bukti dan fakta. Kalau tidak ada bukti berarti itu bukan pemikiran yang masuk akal. Cuma bohong-bohongan, ya kan? Nah, selanjutnya dan reflektif, dia berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. Nah, sedangkan menurut Mustaji, berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan, menganalisis dan menilai kebenaran. Jadi ketika ada informasi itu kalian harus berpikir kritis dan harus berpikir secara beralasan. Apakah adik-adik harus pintar menilai apakah ini benar atau tidak. Dan dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Nah, sekarang kan setelah saya menjelaskan definisi berpikir kritis, nah, saya akan mengajak adik-adik untuk melihat dalil nakliynya ini Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191.
satu. Ini kan sudah duduk berkelompok ini ya. Nah, ini kelompok satu, ini kelompok dua, dan ini kelompok tiga. Nah, ini setelah saya baca, selanjutnya ada? Oke, karena tidak ada yang bertanya tutor, silakan kelompok satu tutornya membaca ini. Siapa ini? Putri. Putri, ayo silakan. Tidak apa-apa. Ini saja dulu. Ini saja bagian atasnya dulu. Biar nanti selanjutnya baca yang 100. Nanti pertemuan selanjutnya baca yang 191. Oke, selanjutnya tutor kelompok 2. Nah, dari yang dibaca cuma sampai di ulil albab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Oke, selanjutnya tutor kelompok 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Oke, mantap sekali ya. Selanjutnya silakan tutor membimbing teman-temannya. Nanti setelah ini saya akan lihat apakah anggotanya sudah bisa mengaji sama seperti tutornya atau belum. Silakan ya, silakan diajar teman-temannya. Silakan. Oke. Silakan. Oke, Pratiwi, jangan ketawa-ketawa. Pratiwi, serius Pratiwi. Iya. Ini Ina ya, Ina. Hati-hati kalau salah. Kalau salah saya mencatat. Salah juga artinya. Iya. Oke. Nah. Dibimbing ya. Oke, sudah ada yang bisa? Anggotanya sudah ada yang bisa mewakili? Oke, silakan. Anggotanya dibaca saja. Oke, anggotanya sudah ada yang bisa? Nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya baru anggota yang lainnya juga ya. Karena saya akan melihat apakah semua anggota sudah bisa membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Oke. Saya sudah melihat anggotanya mengaji dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Alhamdulillah, anggotanya sudah bisa mengaji ya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya anggota yang lainnya juga harus bisa mengaji. Jangan cuma tutornya yang pintar mengaji. Oke adik-adik, karena berhubung waktunya kita sedikit lagi akan habis, akan selesai, maka saya ingin bertanya dulu dari hasil pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa merefleksikan atau ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang bisa merefleksikan materi pada hari ini? Ada? Ada yang bisa merefleksikan materi pada hari ini? Ada? Ada? Ya. Ayo, silakan Nabila. Jadi kesimpulannya itu berpikir kritis dalam Islam adalah proses mendalami yang melibatkan akal dan hati untuk memahami kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal secara bijaksana. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191 yang mengajak manusia merenungkan tanda-tanda kebesarannya. Berpikir berarti tidak menerima sesuatu secara mentah, tetapi menelaah bukti, mempertimbangkan sudut pandang dan menjunjung nilai keadilan serta kebenaran. Oke, terima kasih. Itulah materi yang kita pelajari hari ini ya adik-adik. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu tetap materi yang sama dan masih ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai juga. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya atau di lain waktu lagi, dan untuk mengakhiri pembelajaran